kaya, karadak murah. Kaget kusaka disuruh kukur ka Gusti Allah. Pas murah kana handap si cai ieu Pak pecah. Pecahan eta teh jadi intan berlian. Tambah kaya deui si jalmi nu kaya. Jadi intinya itu Pak, kalau kita ingin jadi orang yang bahagia dan kaya raya, pandai-pandailah bersyukur kepada Allah. Kalau kita ingin jadi orang miskin, fakir, miskin, balangsak hidupnya, maka jadilah orang yang kufur kepada nikmat Gusti Allah. Itu kuncinya ternyata. Loh, kenapa Pak? Ketika Nabi Muhammad SAW bertemu dengan orang yang miskin, Pak, kaki tidak punya, tangan tidak punya, matanya buta, hidupnya miskin. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, wahai sahabatku, apakah ada nikmat dalam orang ini? Maka semua sahabat berserentak, gak ada ya Rasulullah. Apa yang dia nikmat? Mata buta, tangan tidak ada, kaki tidak ada. Apa yang dia nikmat? Ketahuilah wahai sahabatku, Allah masih berikan nikmat kepada dia. Nikmat buang air kecil, nikmat buang air besar, nikmat makan itu adalah nikmat yang besar daripada Allah SWT. Ada apa nikmat? Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya orang yang paling miskin sengsara di dunia, masya Allah belum ada. Dikasih panca indera yang sempurna itu adalah nikmat yang luar biasa. Betul kan? Betul Pak. Kalau seandainya sekarang Pak Ambari dikasih uang 1 miliar, tapi 2 matanya diambil, mau enggak? Enggak mau. Enggak mau, Pak. Kenapa enggak mau? Amawan. Dikasih uang 2 miliar, tapi jantungnya diambil. Enggak mau. Mau enggak? Jantungnya diambil nih? Enggak mau. Enggak mau. 2 miliar loh, 2 miliar. Si Bapak dikasih uang 2 miliar. Cing. Ginjalnya dua-duanya diambil. Mau enggak, Pak? Enggak mau, 2 miliar, Pak. Benghar, Pak, benghar. Tapi ayat tadi ya adanya jual jantung dong tadi. Ya gitu. Orang bodoh aja. Yang nyulik orang diambilin, dijual lagi. Jual. Ya. Tapi hakikatnya kalau kita punya panca indera Pak, dijual Pak, diical nggak mau, benar nggak Pak? Nggak mau Pak. Mungkin ada orang yang jual jantung, ada orang yang jual ginjal, tapi itu ginjal siapa? Jantungnya siapa? Matanya siapa? Banyak Pak di rumah sakit kayak gitu mungkin Pak. Ya. Tapi itu ilegal Pak, ilegal masuk. Itu harganya luar biasa. Maka hadirin Allah SWT, maka nikmat yang Allah berikan kepada kita panca indera ini, masya Allah ini mahal sekali Pak. Mahal sekali. Mata kita nggak bakalan kita jual. Ya hidung kita nggak bakalan kita jual. Jantung kita, paru-paru kita, ginjal kita, semua panca indera ini nggak bakalan kita jual. Ya, kalau ada orang jual ginjal 1 biji, mungkin itu orang sudah kalap sekali, butuh uangnya udah kalap sekali jual ginjal 1 biji. Tapi orang ini nggak normal. Kalau kita punya 2 ginjal dalam tubuh kita, itu bisa diambil 1, tapi tidak normal nantinya Pak. Mudah capek, ya, lemas. Kemudian kencing gak ada lancar, peredaran darah juga gak lancar, karena ginjal itu sebagai penyaring Pak, penyaring daripada kotoran-kotoran yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau ginjalnya diambil 1 terlalu capek Pak, sehingga lama-lama akan rusak sehingga timbullah namanya gagal ginjal. Kalau gagal ginjal sudah rusak, cuci darah tiap minggu. Masa siapa yang mau cuci darah tiap minggu? Diambil darah semua, keluarin, diganti dengan darah baru dari dalam darah orang. Minggu depan diambil lagi darah semua, dikeluarin, dia kalau masukin darah baru. Masya Allah. Saya satu ini darah berapa harganya? Iya. Ginjal 1 labu habis buat itu. 1 labu darah kan berapa harganya? Kita tidak tahu. Maka masya Allah, kalau ada orang yang tidak syukuran dengan nikmat Allah, ya azab Allah sangat pedih. Azab Allah sangat pedih. Seandainya manusia ini
Ketika dilahirkan langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia meninggal dunia. Disuruh mengganti nikmat mata sebelah mata, itu tidak bisa membayar nikmat sebelah mata. Loh, kita ibadah buat apa dong? Masya Allah, kita ini ibadah adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala ini bukan karena ibadah kita, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang ahli ibadah ini sombong, saya ini ahli ibadah, saya ini ahli tahajud, saya ahli sedekah, saya ahli dakwah, saya ahli baca Quran, saya pasti masuk surga. Belum. Ada seorang preman, mungkin dia tidak pernah ibadah, dia selalu maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia selalu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika dia meninggal karena hatinya lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, bersih, tidak ada ujub, tidak ada riya, tidak pengen dilihat orang lain, bisa jadi dia meninggal mati husnul khatimah. Ya. Allah lebih mencintai ahli maksiat yang selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan ahli ibadah yang sombong. Jadi Allah masih mencintai orang maksiat tapi banyak istighfar daripada orang ahli ibadah tapi sombong. Karena orang yang sombong tidak akan masuk surga. Sombong itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Selendangnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang berani mengambil selendangnya Allah Subhanahu wa taala, azab Allah akan diberikan kepada dia. Masuk ke dalam api. Tapi ahli maksiat yang dia selalu beristighfar kepada Allah, ya Allah, saya ini ahli maksiat, ya Allah, banyak dosa, ya Allah, ampunilah saya, ya Allah. Besok dia maksiat lagi, tapi dia selalu masya Allah mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dia. Sehingga nanti di akhirat ada ahli pendosa, Pak. Selama di dunia dia ini tidak pernah ibadah sama Allah. Maka ketika Allah firmankan, wahai hambaku, masuklah kamu ke dalam neraka, maka dia langsung lari, Pak. Langsung lari ke dalam neraka, Pak. Maka Allah SWT menghentikan, wahai hambaku, berhenti. Kenapa engkau disuruh masuk neraka? Semangat sekali, tidak takut akan azab api neraka. Maka si hamba ini ahli neraka berkata, ya Allah, ketika saya di dunia, saya tidak pernah taat kepada Engkau, ya Allah. Tidak pernah ibadah sama Allah. Tidak pernah satupun perintah Engkau, ya Allah, yang aku jalani, yang aku laksanakan. Sekarang Engkau perintahkan aku untuk masuk neraka, saya laksanakan, ya Allah. Saya langsung lari mau masuk neraka. Maka dengan kasih sayang Allah SWT, rahmat Allah SWT, wahai hambaku, masuklah kamu ke dalam surga. Masya Allah, itu rahmat Allah SWT. Ada orang ahli ibadah, wahai hambaku, masuklah engkau ke dalam surga dengan rahmatku. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga dengan asbab ibadahku. Saya ini ahli ibadah, ya Allah. Masya Allah, ini ada perasaan sombong, perasaan takjub dengan ibadahnya, Pak. Maka dan Allah murka kepada dia, karena dengan dia beribadah kepada Allah merasa hebat, merasa ini sudah sebanding dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan asbab takjubnya dia, kesombongannya dia dimasukkan ke dalam neraka. Jadi masya Allah, jadi kita ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita sholat berjamaah, ya, dengan kita sedekah, dengan kita sholat, dengan kita tahajud, baca Quran, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat. Dan rahmat pertama kali turun adalah di masjid, Pak. Sehingga masuk masjid apa doanya, Pak? Siapa yang hafal? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat. Jadi di masjid rahmat turun itu, Pak. Bukan di diskotik, bukan di Indomaret, bukan di toko-toko.
Dia bukan di pasar, bukan di sawah, bukan di kebun, bukan di swalayan, bukan di Gragemon, bukan Pak. Tapi rahmat Allah SWT itu turun di masjid. Maka siapa orang yang masuk ke dalam masjid, maka dia akan mendapatkan rahmat Allah SWT. Di dalam masjid banyak malaikat rahmat, sehingga orang-orang yang nanti akan dicabut nyawanya oleh malaikat Israil, maka malaikat rahmat akan datang, wahai Israil, dia adalah ahli masjid, tolong engkau cabut nyawanya secara pelan-pelan. Dia adalah sahabatku, dia adalah ahli masjid, dia adalah orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga malaikat Israil ketika dia mau mencabut nyawanya, pelan-pelan Pak, pelan-pelan, sedikit-sedikit Pak. Berbeda dengan orang-orang yang tara ibadah ka Gusti Allah, ahli maksiat Pak. Ketika dicabut, dibetot, tarik-tariknya Pak, Masya Allah, dari mulai ujung kuku sampai ujung rambut Pak, Masya Allah, tarik sakit sekali Pak, Masya Allah. Tapi orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid, senantiasa dia diam di masjid, maka insya Allah dia akan dimatikan dengan mudah. Dengan mudah. Jadi jangan sampai kita ini ke masjid itu dibopong oleh orang-orang, 4 orang Pak, disolatkan di masjid. Jangan sampai sebelum kita ini disolatkan di masjid, kita nggak pernah ke masjid Pak. Senantiasa kita makmurkan masjid, senantiasa kita ke masjid, sholat berjamaah 5 waktu. Kalau kita tidak ada pekerjaan di luar, lagi di rumah, lagi santai, ketika adzan berkumandang, maka insya Allah kita paksakan diri kita, langkahkan kaki kita ini menuju masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Itu Pak, janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masjid ini akan menjadi kendaraan bagi orang-orang beriman nanti di akhirat. Ketika di Siratal Mustaqim ada orang yang berjalan sempoyongan, kemudian dia jatuh ke dalam neraka jahanam. Ada orang yang ngesot Pak, melewati titisan sirat. Ada orang yang lari seperti orang maraton, ada orang yang lari seperti secepat kilat Pak, macam-macam Pak. Orang-orang ahli masjid, maka mereka akan menaiki kendaraan ketika di dunia Pak. Mengendarai masjid-masjid Pak. Gak usah susah-susah. Ahli masjid ini akan mengendarai masjid-masjid. Maka ciri orang yang beriman senantiasa betah di masjid. Ya, al-mu'minun fil masjid kasamaki fil ma'i. Orang yang beriman ketika dia di dalam masjid itu seperti ikan di dalam air. Sing kira-kira ari ikan Pak lauk betah teh dina cai Pak. Betah. Itu oge jalannya iman. Jalannya iman cicing di masjid, diam diri di masjid, dia bakal betah. Namun jalmi teu betah di masjid, ia diragukeun Pak ka iman. Diragukeun ka iman. Sanes teu beriman, cuman imanna masyaallah tidak sempurna. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Nah surat At-Taubah diterangkeun. Saenyana jalmi-jalmi anu ngamakmurkeun masjid-masjid Allah nyaeta jalmi anu iman ka Gusti Allah sareng hari akhir, hari kiamat. Ayatnya jelas. Jadi jalmi-jalmi sok ngamakmurkeun masjid, ia adalah ciri jalmi anu beriman. Maka makmurkanlah masjid-masjid urang sadayana, karena masjid urang adalah jantungna kampung. Kalau jantungnya kampung ini mati, maka kampung itu mati daripada rahmat Allah. Jadi kalau jantungnya kampung ini hidup, maka kampung itu bakal hidup Pak. Hidup di rahmat Allah SWT, bakal aya keberkahan di langit sareng di bumi. Ya, orang-orangna soleh-solehah, putra-putrana soleh-soleh. Pertanian bakal makmur,
perikanan, peternakan bakal makmur. Kalau seandainya pertanian, peternakan, perikanan ini kacau balau, Pak, itu berarti tanda-tanda keberkahan oleh Allah SWT sudah dicabut, Pak. Kita lihat Pak hari ini, Pak, Indonesia, Pak, yang sekarang lagi viral ini, Pak, penghasil minyak terbesar di dunia adalah Indonesia. Tapi kenapa orang-orang sekarang kekurangan minyak? Ini termasuk ciri-ciri tanda Allah cabut keberkahan di Indonesia. Padi, Pak, Indonesia adalah termasuk, Masya Allah, sawah terbesar, penghasil padi terbesar juga, Pak. Tapi Masya Allah, sekarang gimana, Pak? Padi harganya murah. Tapi oreanya, Pak, pupuk mahal, Pak. Lebih mahal, Pak. Sehingga para petani kewalahan. Sekarang ada lagi berita bahwasanya kedelai ini akan susah, Pak. Sehingga para pedagang tahu tempe ini akan kesusahan untuk berjualan. Karena kenapa, Pak? Karena harga kedelai bakal naik. Semua bahan-bahan pokok ini naik, Pak. Ini ada apa dengan Indonesia, Pak?